Sebuah mobil sedan mewah menabrak dua sepeda motor. Salah satu di antaranya pengendara ojek daring berikut penumpangnya yang mengalami luka-luka. Banjir bandang menerjang Bantaeng, Sulawesi Selatan. Ratusan rumah terendam, jalan utama juga lumpuh. Kebakaran melanda sebuah rumah sakit, tim medis dan pasien panik. Dari laga pembuka Piala AFF U19, timnas Vietnam bermain imbang dengan Indonesia. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Wanda Dwi Utari menjumpai Anda di Fokus pagi hari ini, hari Minggu 3 Juli 2022. Ya, pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Fokus pagi hadir dalam 1,5 jam ke depan dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus pagi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Wanda Dwi Utari. Silakan Wanda. Ya, Dani, terima kasih. Informasi pertama ada informasi mengenai sebuah sedan mewah menabrak sekaligus dua sepeda motor. Satu di antaranya ojek daring berpenumpang di Jalan Gandaria 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, pengendara ojek online dan penumpangnya ini terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sepeda motor ini terjepit bahkan ringsek setelah ditabrak mobil sedan milik Cooper saat diparkir di tepi Jalan Gandaria 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Sabtu siang. Perlu banyak orang untuk bisa mengevakuasi motor. Kecelakaan berawal saat mobil milik Cooper melaju dari arah Radio Dalam menuju Gandaria City. Setelah gagal mendahului mobil di depannya, tiba-tiba mobil hilang kendali, lalu menabrak sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan dan sebuah sepeda motor yang diparkir di tepi jalan. Yang satu berhenti, yang satu gojek. Oh, berarti lagi dua. Gojeknya itu bawa penumpang, Bang? Bawa penumpang. Apakah ada korban luka atau korban jiwa, Bang? Penumpangnya kayaknya, korban gojek sama penumpangnya korbannya itu. Luka di bagian mana, Bang? Kayaknya dari kelihatan kaki, punggung. Kalau gojeknya masuk ke dalam mobil sih. Dua korban luka yaitu pengemudi ojek online dan penumpangnya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Sementara itu sepeda motor yang ringsek terjepit mobil langsung dievakuasi ke Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Masih dari kecelakaan lalu lintas, diduga pengemudi mengantuk saat menerobos lampu pengatur lalu lintas. Sebuah mobil menabrak sepeda motor di persimpangan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Ya, akibatnya pengendara sepeda motor menderita patah tulang. Mobil ini rusak parah pada bagian depannya usai menabrak median jalan di persimpangan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan Sabtu dini hari. Sebelum menabrak median jalan, kendaraan ini terlebih dahulu menabrak pengendara sepeda motor. Kerasnya hantaman bahkan membuat pengendara sepeda motor terjatuh dari motornya dan mengalami patah tulang pada bagian kakinya. Insiden bermula ketika mobil yang melaju dari arah Pasar Minggu menuju Condet hendak berbelok. Pengemudi yang diduga sedang mengantuk menerobos lampu pengatur lalu lintas yang sudah berwarna merah. Saat bersamaan, seorang pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan juga melintas hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Pengemudi mobil yang terkejut dengan suara benturan kemudian membanting setir ke kiri lalu menabrak median jalan. Dari mobilnya yang memaksa, dari mobilnya masuk pada tidak dapat. Jadi masuk pada tidak dapat. Nabrak motor udah berhenti. Berarti mobilnya nerobos ya, Pak? Robos lampu merah. Berarti mobilnya nerobos ya, Pak? Robos lampu merah. Oleh warga dan petugas kepolisian, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit kecelakaan Satlantas Wilayah Jakarta Selatan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengamankan 3 mobil yang terlibat aksi balapan liar di Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat. Ya, ketiga kendaraan ini kemudian disita petugas dan pengemudinya pun diberikan sanksi tilang. Aksi balapan liar yang digelar sejumlah pengendara mobil di Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat ini viral setelah diunggah salah satu akun media sosial. Dalam rekaman video amatir, para pembalap memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi setelah menutup jalan. Ulah para pengendara ini mengganggu arus lalu lintas dan pengendara lain yang hendak melintasi lokasi. Kejadian yang berlangsung pada hari Jumat dini hari tanggal 24 Juni lalu ini ditindaklanjuti oleh Subdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya. Hasilnya, 3 mobil yang terlibat balapan liar diamankan petugas pada Jumat tanggal 1 Juli. Ketiga kendaraan ini kemudian disita dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Sementara para pengemudinya diberikan sanksi tilang. Ketiga orang ini begitu sampai di TKP melihat jenis kendaraan yang sama, kemudian saling memanas-manasi sehingga mereka akhirnya melakukan balap-balapan. Di antara 3 pelanggar tersebut tidak saling mengenal. Untuk mencegah peristiwa serupa, Ditlantas Polda Metro Jaya menempatkan sejumlah petugas di Jalan Asia Afrika dan beberapa lokasi yang kerap digunakan untuk aksi balapan liar. Petugas tidak akan segan-segan menindak dengan tegas setiap pengendara yang mencoba menggelar balapan liar di ibu kota. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Guna mencegah kejahatan jalanan yang kerap meresahkan warga ibu kota, tim Buser Unit Reskrim Polsek Kembangan ini berpatroli ke sejumlah wilayah. Ya, petugas terpaksa membubarkan kumpulan sekelompok pemuda yang kedapatan pesta minuman keras. Patroli pencegahan kejahatan jalanan ini menyasar ke sejumlah kawasan di Kembangan, Jakarta Barat. Menemui sekelompok pemuda yang kedapatan pesta minuman keras, petugas pun langsung memeriksa, mendata identitas dan membubarkan mereka. Yang kita temukan sekelompok pemuda sedang berkumpul, sedang ada yang minum minuman keras dan sudah kita himbau untuk mengimbau teman-teman juga di mana tidak boleh membawa senjata tajam. Lalu selanjutnya mereka diamankan atau gimana, Dan? Untuk saat ini kita sifatnya humanis, kita mengingatkan teman-teman agar kembali ke rumahnya masing-masing. Guna menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat, patroli serupa ini akan terus digelar petugas setiap malam, khususnya di malam akhir pekan. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, sebuah gedung sekolah di Kecamatan Asako, Palembang, Sumatera Selatan ambruk. Seorang buruh bangunan tewas, sementara seorang anak yang berada dekat lokasi kejadian ini menderita luka-luka. Olah tempat kejadian perkara dilakukan oleh petugas dari Polrestabes Palembang di sebuah gedung sekolah yang ambruk untuk mengetahui penyebabnya. Polisi juga memasang garis polisi serta meminta keterangan pemilik sekolah dan 2 saksi yang melihat kejadian. Kami sudah melakukan olah TKP, kemudian nanti kita akan juga panggil dari laboratorium forensik untuk menentukan TKP ini. Jadi untuk kita olah TKP bersama-sama dengan lapor, dan juga kita tentunya akan melakukan proses penyelidikan, mencari penyebab daripada runtuhnya daripada gedung ini. Dalam peristiwa ini, seorang buruh bangunan, Agus Nuzlan, tewas tertimbun. Jasadnya sudah dibawa keluarga ke Tanjung Batu, Ogan Ilir untuk dikebumikan. Korban lain, seorang pelajar, telah dilarikan ke rumah sakit. Ke dusun aku ke baru tahu juga kenapa. Di daerah mana itu dusunnya? Tanjung Batu. Tanjung Batu ya. Tapi memang Agus itu sehari-hari tukang bangunan. Iya, tukang bangunan. Ambruknya gedung sekolah juga menyebabkan satu rumah di dekatnya rusak. Sementara polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Januar Ihrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi berikutnya, pemirsa, upaya pembersihan reruntuhan longsor di jalur erek-erek lereng Gunung Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur tidak berlangsung mudah. Ya, hujan deras yang terus mengguyur kawasan tersebut memicu terjadinya longsor susulan berupa tanah berlumpur dan membahayakan para pengguna jalan raya.
Petugas gabungan masih menggencarkan pembersihan reruntuhan longsor di kawasan Erek-Erek lereng Gunung Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan alat berat, petugas berjibaku mengangkat dan menyingkirkan ratusan kubik tanah bercampur lumpur tebal serta pepohonan tumbang yang melintang di jalan raya. Evakuasi tanah longsor di jalur menuju Taman Wisata Alam TWA Kawah Ijen ini terkendala dengan bencana susulan serupa, menyusul hujan deras yang terus mengguyur wilayah ini. Kita juga rencana memberikan tanaman vegetasi, terutama jangka pendek mungkin rumput vetiver yang sifat akarnya bisa menguatkan tanah, dan jangka panjang mungkin tanaman-tanaman hutan yang lain. Meski sebagian kendaraan sudah bisa melintas jalanan ini, pengendara diimbau untuk berhati-hati menyusul jalanan licin akibat lumpur. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Di informasi lainnya, pemirsa, 2 warga desa Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat tewas tertimbun longsor di 2 lokasi berbeda. Ya, selain itu 2 korban selamat masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara 2 korban hilang masih dalam pencarian tim BPBD Mamasa. Kami yang terkena dampak longsor. 2 warga Kecamatan Tabulahan, Mamasa, Sulawesi Barat yang tewas tertimbun longsor ini dievakuasi warga dengan cara ditandu sebab material tebing yang runtuh menutup akses jalan menuju lokasi kejadian. Keduanya tengah berada di kebun masing-masing saat tebing di belakang pondok tempat mereka berteduh dari guyuran hujan runtuh. Beberapa warga yang turut berteduh berhasil diselamatkan meski mengalami luka-luka. 2 korban luka berat kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara 2 orang lain yang dilaporkan hilang tengah dalam pencarian tim BPBD Mamasa. Memang ada korban jiwa, 2 orang meninggal, 2 orang masih dalam pencarian. Ini akan kita lakukan dengan bergabung dengan tim yang lain yang ada di lapangan. Kedua korban tewas disemayamkan di rumah duka di Kecamatan Tabulahan sebelum dimakamkan. Edi Junaidi melaporkan dari Mamasa, Sulawesi Barat. Ya, pemirsa, longsor di sejumlah titik yang melanda Kecamatan Tabulahan dan perbatasan Mamasa dengan Mamuju, Sulawesi Barat ini memutus total akses jalan. Ya, akibatnya 6 desa terisolir dan menyebabkan perekonomian lumpuh. Longsor yang terjadi bersamaan di belasan titik wilayah Kabupaten Mamasa, Jumat 1 Juli, menyebabkan tim BPBD kewalahan melakukan penanganan secepatnya. Material tanah yang runtuh menutup akses jalan, warga dari sedikitnya 6 desa masih terisolir sejak 3 hari lalu. Tak hanya itu, aktivitas warga dan perekonomian pun lumpuh total. Bahkan warga yang hendak beraktivitas di kota atau desa lain terpaksa berjalan kaki. Tim penanggulangan bencana dari berbagai instansi pun bekerja keras. Tim gabungan berupaya menyingkirkan material longsor yang menimbun jalan agar dapat segera dilalui dan membuka akses bagi warga terdampak. Sementara itu, pemirsa, banjir bandang menerjang Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Ya, akibatnya ratusan rumah terendam dan jalan utama lumpuh. Warga Bantaeng, Sulawesi Selatan Sabtu pagi dikejutkan dengan banjir bandang yang tiba-tiba menerjang. Sejumlah jalan utama terendam banjir hingga mengakibatkan lalu lintas lumpuh. Kendaraan yang nekat melintas harus ekstra hati-hati ketika melewati jalan yang terendam banjir. Tak hanya itu, ratusan rumah warga dan perkantoran tidak luput dari banjir yang bercampur lumpur. Menurut BPBD Kabupaten Bantaeng, banjir bandang terjadi karena curah hujan yang tinggi selama 2 hari terakhir di wilayah hulu sehingga menyebabkan sungai di wilayah hilir meluap. Dalam 2 bulan terakhir, banjir sudah 2 kali menerjang wilayah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 6 bocah di Batang, Jawa Tengah berenang di sungai. 1 orang diantaranya tenggelam dan hilang terseret arus. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, bocah belasan tahun tewas akibat jatuh terpleset dan tenggelam di sungai. Tim SAR dan BPBD yang mengerahkan sejumlah perahu karet, mereka menyusuri Sungai Gembong hingga radius puluhan meter dari tempat awal kejadian tenggelamnya seorang remaja belasan tahun. Petugas akhirnya menemukan jasad korban tersangkut kayu di tepi sungai di kawasan Purworejo, Kota Pasuruan. Sebelumnya, korban tengah bermain dengan 7 orang temannya di bibir Sungai Gembong.
Karena kurang berhati-hati, korban terpeleset hingga tenggelam ke sungai. Ya, sementara di Batang, Jawa Tengah, usai berenang bersama rekan-rekannya, seorang bocah tenggelam dan masih dalam pencarian tim SAR di sebuah sungai di kawasan ini. Sayangnya pencarian korban belum membuahkan hasil. Ya pemirsa, sejak Januari hingga Juni 2022, 20 orang meninggal dunia akibat teror penembakan KKB di Papua, baik itu warga sipil, Polri maupun TNI. Ya, ini lagi-lagi seorang anggota TNI gugur karena kekejaman KKB tersebut. Pangkostrat Letjen TNI Maruli Simanjuntak pun langsung memberikan penghormatan terakhir saat pemakaman Pratu Anumerta Beril Khalif Ar-Rahman di Kediri, Jawa Timur. Jenazah Pratu Anumerta Beril Khalif Ar-Rahman Sabtu siang dimakamkan di TPU Desa Sukoharjo, Plemanan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pemakaman berlangsung dengan upacara militer. Pangkostrat Letjen TNI Maruli Simanjuntak langsung memimpin prosesi ini sebagai penghormatan terakhir bagi almarhum. Pangkostrat juga menyampaikan duka cita mendalam kepada Ibunda Pratu Anumerta Beril. Pemberian kenaikan pangkat luar biasa juga diberikan sebagai tanda hormat atas jasa almarhum yang telah gugur di medan perang. Kita juga berterima kasih, masyarakat sangat menghargai TNI dan khususnya almarhum. Ya, ternyata ya almarhum dari sejak kecil sudah ingin jadi tentara, akhirnya setelah 6 kali daftar baru masuk tentara. Ya itu juga luar biasa ya, sehingga kehidupan bermasyarakatnya juga baik. Ya itulah cikal bakalnya TNI, dari rakyat untuk rakyat juga itu. Sementara itu data kepolisian daerah Papua sejak Januari hingga Juni 2022, sedikitnya 20 orang meninggal dunia baik sipil maupun TNI Polri. Mereka gugur lantaran menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata. Dan Sukendro dan Riantonai melaporkan dari Kediri, Jawa Timur dan Jayapura, Papua. Sejumlah informasi lainnya masih akan hadir usai berkumandangnya azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya ada informasi kebakaran melanda sebuah rumah sakit, tim medis dan pasien panik. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi, pemirsa. Gunung api Ile Lewotolo di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi. Ya, letusan tersebut sudah mulai terjadi sejak Sabtu dini hari. Letusan gunung api Ile Lewotolo mulai terjadi sekitar pukul 4.02 WITA. Teramati lontaran larva pijar memiliki ketinggian 700 meter di atas puncak kawah. Letusan ini juga disertai dengan gemuruh kuat. Erupsi gunung api Ile Lewotolo berlangsung hingga sore hari dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 900 meter di atas puncak dan 2.323 meter di atas permukaan laut. Saat ini gunung api Ile Lewotolo berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat dan wisatawan pun diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di dalam radius 3 km dari puncak gunung. Kita beralih ke informasi lain. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah mobil angkutan kota di Serang, Banten ludes terbakar di jembatan tol. Ya, sementara di Cisoka, Kabupaten Tangerang, kepanikan sejumlah pengendara menyertai kebakaran sepeda motor usai mengisi bahan bakar di sebuah SPBU. Para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang akan mengisi bahan bakar langsung berhamburan untuk menyelamatkan diri dengan cara menjauhi area SPBU. Mereka khawatir api yang membakar sebuah sepeda motor kian membesar. Dengan menggunakan alat pemadam api ringan, petugas SPBU langsung berusaha menjinakkan api agar kebakaran tak meluas.
Kejadiannya bermula saat sepeda motor besar dengan pengendara seorang perempuan mengisi penuh BBM di SPBU di kawasan Cisoka ini. Saat motor akan dinyalakan, api tiba-tiba muncul dari bagian bawah tangki bahan bakar hingga akhirnya sepeda motor ikut terbakar. Setelah selesai isi bensin, kendaraan maju beberapa meter, kurang lebih hampir 2 meter, itu diselah kendaraan lama ya, yang tangkinya ada di atas. Pada saat diselah, kemudian ada api yang menyala. Kebakaran mobil angkot, alhamdulillah tidak ada korban. Sementara dari visual amatir warga, api tampak membakar sebuah kendaraan angkutan kota di atas jembatan tol Tangerang Merak, Walantaka, Kota Serang, Banten. Diduga hubungan pendek arus listrik menjadi penyebab angkot tanpa penumpang ini hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sopir dan kernet alami luka bakar di bagian tangannya. Sabudin Atar dan Ariel Maranus melaporkan dari Tangerang dan Serang, Banten. Pemirsa, kebakaran terjadi di salah satu rumah sakit di Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu malam. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, tapi sejumlah pasien yang berada di dalam ruangan sempat dipindahkan keluar guna mengantisipasi jatuhnya korban jiwa. Si jago merah mengamuk di rumah sakit TK2 Putri Hijau, tepatnya di ruang observasi, Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu malam. Kebakaran yang diduga terjadi akibat korsleting sempat membuat panik pasien. Pihak rumah sakit sempat mengevakuasi pasien keluar ruangan. Petugas pemadam datang ke lokasi kebakaran dengan membawa 8 mobil pemadam kebakaran. Tetapi api sudah besar dan gedung itu memanjang dari depan ke belakang. Ada 2 gedung, tetapi berdempet gitu di ujung. Jadi kita memadamkan dari depan, tetapi sudah sempat merembes ke belakang. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam proses pemadaman. Hingga Sabtu malam, petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan guna mengantisipasi kebakaran susulan. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Muhammad Ramdhani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, sebuah truk bermuatan 24 ton kayu menabrak tiang reklame saat melintas di Jalan Raya Serang, Banten. Selain itu, belasan buruh kebun kopi di Bondowoso, Jawa Timur ini mengalami luka berat dan ringan saat mobil pick-up yang mereka tumpangi terguling. Di daerah Wonosari. Video amatir warga merekam sesaat setelah sebuah mobil pickup yang mengangkut belasan buruh kopi terguling di Jalan Raya Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Seluruh penumpang yang naik di bak belakang terlempar keluar. Akibat peristiwa ini, belasan penumpang mengalami luka berat dan ringan. Dibantu warga, seluruh korban langsung dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit Dr. Kusnadi Bondowoso guna mendapatkan perawatan medis. Sementara pickup dimuati 15 orang plus sopir. Selanjutnya terjadi kecelakaan, diduga pecah ban yang mengakibatkan kendaraan oleng dan kendaraan mengalami kerusakan yang terguling. Sementara itu, sebuah truk bermuatan 24 ton kayu menabrak tiang reklame saat melintas di Jalan Raya Serang, Banten. Meski bagian depan truk mengalami kerusakan, truk yang diduga mengalami remblong ini tidak menabrak warga dan kios penjual tiket bus di depannya. Sopir truk ini diperiksa di unit Laka Lantas Polres Curug. Sementara evakuasi truk kontainer akan dilakukan setelah mobil krain tiba di lokasi kejadian. Dari Pandeglang, Banten, truk yang mengangkut pupuk ternak ayam yang terguling diduga akibat tidak kuat menanjak di Tanjakan Jaliti, Kelurahan Kabayan. Truk yang membawa sekitar 10 ton pupuk ternak tersebut juga menghantam sebuah minibus dan menyebabkan minibus mengalami rusak parah di bagian depan. Kejadian tersebut sudah dalam penanganan Satlantas Polres Pandeglang. Tim Liputan melaporkan. Di peristiwa berikutnya, pemirsa, arus lalu lintas di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat pada Sabtu malam dipadati ribuan kendaraan. Ya, selain itu, usai dilanda hujan dengan intensitas tinggi, arus lalu lintas menuju kawasan Puncak mengular
dari persimpangan Gadok. Ya, hujan yang melanda kawasan Puncak Bogor mulai dari sore hingga Sabtu malam mengakibatkan volume kendaraan terus mengalami peningkatan hingga mengakibatkan kemacetan. Kepadatan mulai dari persimpangan Gadok, pihak Lantas Polres berupaya melakukan operasi ganjil genap dan rekayasa arus one way atau satu arah. Namun tidak mengurangi antusias wisatawan menghabiskan liburan akhir pekan dan juga libur sekolah di kawasan wisata Puncak Bogor. Ya, sementara itu arus lalu lintas di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat pada hari Sabtu malam dipadati ribuan kendaraan pribadi dari arah Jakarta menuju dua ruas tol, yaitu ruas tol Cipali, Jawa Tengah, serta ruas tol Purbalegi, Bandung, dan sekitarnya. Arus di ruas tol Cikampek terus mengalami kepadatan sejak Sabtu pagi. Untuk mengurai agar tidak terjadi kemacetan yang cukup panjang, petugas tidak memberlakukan kontraflow. Laju kendaraan merayap dan didominasi kendaraan pribadi, sedangkan arus sebaliknya juga padat. Di informasi lainnya, pemirsa, seluruh wilayah di Sumatera Selatan menerapkan tilang elektronik melalui kamera ETLE. Ya, saat ini sudah ada puluhan titik kamera ETLE tahap 2 yang tersebar di 17 kabupaten kota yang diberlakukan sejak bulan Juli. Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE tahap 2 di Sumatera Selatan resmi diberlakukan sejak bulan Juli di seluruh kabupaten kota dengan 64 kamera ETLE yang terpasang di sejumlah titik jalan. Tilang elektronik juga dilakukan secara mobile melalui kamera ponsel. Saat ini terdapat 170 kamera ETLE mobile dengan pemantauan secara dinamis mengikuti patroli yang dilakukan petugas. ETLE ini mendukung proses penegakan hukum. Penegakan hukum bukan hanya pendekatan memberikan peringatan atau teguran kepada para pelanggar, tapi lebih kepada pencegahan untuk tidak terjadi adanya pelanggaran. Efektivitas ETLE dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas hingga 40%. Sumatera Selatan merupakan satu dari 14 provinsi yang menerapkan ETLE tahap 2 dengan unit kamera ETLE terbanyak dibandingkan wilayah lain. Yanuar Ihrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebanyak 39 TKI ilegal diamankan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia. Untuk mengelabui petugas, TKI ilegal diangkut dan bersembunyi menggunakan truk sawit. Dua truk yang biasa mengangkut kelapa sawit digiring personel pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Desa Sungai Antu, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu. Kedua truk ini rupanya mengangkut sebanyak 39 orang yang diduga tenaga kerja Indonesia ilegal. Mereka terdiri dari 28 orang dewasa dengan membawa serta anak-anak dan balita yang mencoba mengelabui petugas untuk memasuki wilayah Malaysia. Mereka langsung digiring ke markas tim Satgas Pamtas dari Batalion Armet 19 Bugani untuk menjalani pemeriksaan. Upaya menggagalkan TKI ilegal merupakan kali kedua yang dilakukan tim Satgas di jalur-jalur tikus yang kerap dilintasi para TKI ilegal. Pemirsa, seekor ular sanca berukuran besar ditemukan bersembunyi di dalam kap mesin mobil warga di Parepare, Sulawesi Selatan. Ya, sementara itu di Jakarta, warga yang tengah kerja bakti membersihkan lingkungan dikejutkan dengan munculnya seekor ular kobra dari lapangan rumput tempat warga yang biasanya memarkirkan kendaraan mereka. Begitu tiba di lokasi, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat Sektor Cengkareng langsung menyisir lokasi tempat warga melihat ular. Benar saja, dalam hitungan menit, seekor ular keluar dari lubang di balik bebatuan. Menggunakan tongkat penjepit, petugas menarik ular keluar. Warga sekitar langsung menjauh, begitu tahu ular ternyata jenis kobra yang dikenal amat berbisa. Ada karung. Terlebih saat akan memasukkan ke dalam karung, ular sempat melawan dengan posisi siap menyerang petugas. Khawatir ular menyerang warga, petugas segera memasukkan ular ke dalam karung. Nantinya ular akan diserahkan ke Animal Rescue Jakarta untuk dilepas liarkan ke habitat aslinya.
Di Parepare, Sulawesi Selatan, petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seekor ular sanca batik yang bersembunyi di ruang mesin mobil yang diparkir di area semak di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki. Evakuasi ular sempat berjalan alot karena ular membelit erat bagian dalam mesin. Diduga ular menyelinap ke dalam mobil karena mobil terlalu lama tidak digunakan dan diparkir di dekat area semak. Mungkin mobil ini lama parkir, ya jadi supirnya baru dia mau periksa, ternyata ada seekor ular di dalam mesin. Jadi kita evakuasi itu dengan menggunakan stick khusus untuk ular. Rencananya, ular sanca batik sepanjang 5 meter ini akan dilepas liarkan ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga. Tim Liputan Indosiar melaporkan dari Jakarta dan Parepare, Sulawesi Selatan. Ya, usai jeda Fokus Pagi segera kembali pemirsa dengan informasi pengendara motor serang pria dengan senjata tajam hingga korban tewas. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Denny Maulana dan kini kita masuki segmen Fokus Kasus. Pemirsa, mayat pria ditemukan mengambang di danau hutan Kota Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Dari kondisinya, pria itu diduga telah meninggal dunia 2 hari sebelumnya. Mayat pria ini dievakuasi oleh petugas ke darat setelah ditemukan mengambang di danau hutan Kota Cibubur oleh pekerja Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur Sabtu siang. Diduga mayat pria yang diketahui bernama Oma tersebut tenggelam di danau sejak 2 hari lalu sebab jasadnya sudah membengkak. Kalau penemuannya tadi sekitar jam 9-an. Kita terus terang tidak mengenal identitas pelaku. Tapi begitu sudah sama tim kepolisian baru ketahuan itu siapa. Belum diketahui penyebab tewasnya pria tersebut. Untuk mengungkapnya, petugas langsung membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Seorang pria tewas diserang dengan senjata tajam oleh pengendara motor di Sukabumi, Jawa Barat. Korban saat itu hendak pergi menonton pertandingan sepak bola bersama temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Jalan Jayanti, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat inilah seorang pria berusia 24 tahun tewas dengan luka tusuk di tubuhnya. Korban yang berdomisili di Cikadu, Pelabuhan Ratu saat itu hendak pergi menonton bareng pertandingan sepak bola bersama temannya. Namun saat melintas di jalan itu tiba-tiba diserang 2 pria yang juga mengendarai sepeda motor. Pelaku langsung kabur setelah melihat korban tersungkur bersimbah darah. Warga di sekitar lokasi kejadian sulit mengenali sosok penyerang korban lantaran penerangan yang minim saat kejadian. Memang harus kepajokan ini, tapi dia tahu sih orangnya lihat sebentar gitu, belum lari orang-orangnya semuanya. Mereka naik motor ini? Ya, naik motor itu harinya. Yang satu lagi nggak naik motor sana. Dari hasil otopsi terhadap korban, tim forensik Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Sukabumi pada Sabtu siang mendapati adanya luka di bagian dada dan punggung. Luka bekas senjata tajam itu mengakibatkan korban kehilangan banyak darah hingga merenggut nyawanya. Ini dengan kekerasan di dada dan di punggung. Sebab matinya kekerasan dada di punggung, di dada. Di dada ya. Itu korban itu berapa tusukan dok korban itu? Kalau tusukan saya nggak tahu ditusuk apa enggak. Terus ada kekerasan tajam di dada sama di punggung. Berarti ada 2 titik ya? Untuk mengungkap motif pembunuhan dan pelakunya, polisi memeriksa sejumlah warga sebagai saksi. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Masih dari kasus penusukan, polisi berhasil menangkap tersangka penusukan terhadap seorang ibu dan anaknya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga memastikan tersangka bukan anggota kepolisian, melainkan hanya warga biasa.
Ditemukan usai memimpin apel pengamanan pertandingan Piala AFF U19 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat Sabtu petang, Kapolres Metro Bekasi Kota mengungkapkan dengan singkat bahwa pelaku penusukan yang menimpa ibu dan anaknya telah mereka tangkap. Pelaku berhasil ditangkap Jumat kemarin. Saat ini polisi tengah mendalami penyidikan termasuk motif tersangka. Tugas juga memastikan tersangka merupakan seorang warga sipil, bukan anggota kepolisian. Sudah kita lakukan penangkapan kemarin ya. Jadi kita sudah tangkap dan sudah kita amankan, sedang dalam proses penyidikan. Pak, itu warga sipil atau memang warga sipil? Yang menggunakan atribut yang bertuliskan polisi, tapi warga sipil. Dengan modus seolah-olah petugas. Sebelumnya seorang ibu rumah tangga dan anak gadisnya menjadi korban penganiayaan dan penusukan. Kejadiannya saat seorang pria datang bertamu ke rumah korban dengan beratribut polisi. Kejadian ini sempat menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Di informasi lainnya, sedang ditinggal penghuninya, sebuah rumah di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat disantroni kawanan pencuri. Para pelaku yang terekam kamera pengawas itu menggondol sejumlah barang elektronik, emas, dan perhiasan bernilai ratusan juta rupiah dari rumah korban. Kawanan pencurian terekam kamera pengawas ini tengah menyatroni sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya di Jalan Mawar, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang datang dengan berboncengan sepeda motor membuka gembok pagar dengan sebuah alat yang mereka bawa. Peristiwa pencurian itu terjadi saat suami istri pemilik rumah tengah mengurus paspor ke kantor imigrasi. Namun saat mereka kembali, kondisi pagar rumah sudah terbuka dan pintu rumah tercongkel. Sementara barang-barang dalam kamar pun berantakan. Sejumlah peralatan elektronik, emas, dan perhiasan bernilai ratusan juta rupiah raib. Pas kita pulang ke sini itu sekitar jam 3 atau setengah 4, ini kondisi pagarnya sudah dibuka, dengan pintu udah kebuka. Pas saya lari ke kamar, ternyata barang-barang saya semua hilang dari kamar depan, yang di tengah juga berantakan, sama yang di belakang juga udah berantakan. Unit Reskrim Polsek Cengkareng yang mendapat laporan langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Sayangnya, para pelaku sempat merusak CCTV di dalam rumah. Namun mereka teridentifikasi dari CCTV di luar ruangan. Kalau untuk ciri-ciri pelaku kita sudah lihat dari rekaman CCTV. Ya, sementara kita masih lakukan pendalaman untuk melakukan pengejaran kepada pelaku. Polisi membawa barang bukti rekaman CCTV dari bagian luar ruangan untuk kepentingan penyelidikan. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Polisi menangkap satu orang anggota gerombolan pencuri motor yang kerap beraksi di Bandar Lampung, Lampung. Sedangkan di Kota Bekasi, Jawa Barat, 2 unit motor milik seorang ketua RT raib digasak 3 orang pencuri. Dari rekaman kamera pengawas, 2 orang pencuri motor masuk ke teras rumah setelah melihat pintu pagar terbuka. Setelah berhasil membawa 1 motor, mereka kembali menggasak motor lainnya. Kejadian ini menimpa seorang ketua RT di kawasan Bintara, Kota Bekasi. Korban kehilangan 2 unit sepeda motor sekaligus dalam hitungan menit. Di Bandar Lampung, Lampung, polisi meringkus 1 anggota gerombolan pencuri motor setelah 3 teman tersangka ditangkap lebih awal. Komplotan ini kerap mencuri sepeda motor secara bergerombol dengan hasil curian lebih dari 1 sekaligus saat menjalankan kejahatannya. Polisi juga masih mengejar rekan tersangka lain yang masih buron. Di Bojonegoro, Jawa Timur, 2 orang pencuri berpura-pura membeli beras di sebuah toko sembako. Dalam kejadian yang terekam kamera pengawas, mereka mengambil tas berisi barang berharga dan uang jutaan rupiah dari atas meja. Kelengahan korban membuat para pencuri leluasa berbuat kejahatan. Pemirsa, komplotan pencuri kabel kapal diringkus polisi di Bangkalan, Jawa Timur. Kedua tersangka dibekuk ketika polisi memergoki mereka sedang menjual barang hasil curiannya ke pengepul. Kedua tersangka pada Sabtu siang menunjukkan kepada tim Reskrim Polsek Kamal Bangkalan tempat mereka melakukan aksi kejahatannya.
Tersangka mengambil kabel yang digunakan untuk mengaliri listrik sepanjang sekitar 200 meter. Mereka mengincar tembaga dalam kabel tersebut yang dapat dijual kembali. Selama 1 minggu kabel itu diambil secara bertahap dengan cara dipotong-potong. Keduanya leluasa masuk ke tempat tersebut karena mereka bekerja sebagai karyawan di galangan kapal itu. Aksi pencurian itu terbongkar karena saat hendak menarik kapal tidak ada aliran listrik sehingga kapal macet. Dan setelah diselidiki, kedua tersangka didapati tengah menjual tembaga hasil curian kepada pengepul. Untuk kedua tersangka ini mengambilnya tengah malam antara jam 12 malam sampai jam 1 malam. Terus sementara yang diambil itu kabel listrik berisikan tembaga. Kurang lebih ukurannya itu sekitar 215 meter, diambil tiap malamnya kurang lebih 5 meter. Atas ulah tersangka, perusahaan galangan kapal menderita kerugian hingga 150 juta rupiah. Akibatnya kedua pria itu terancam hukuman penjara karena dugaan kejahatan pencurian. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Pemirsa, seorang pria asal Buleleng, Bali dibekuk aparat kepolisian karena menyebarkan foto bugil mantan pacar di akun media sosial pribadinya. Diduga pemuda itu sakit hati lantaran diputus cinta. Pemuda berinisial IB digelandang ke kantor polisi setelah ditangkap aparat di rumahnya di wilayah Buleleng, Bali. Pria yang bekerja di sebuah perusahaan swasta itu diduga mengunggah foto bugil mantan pacarnya di akun media sosial pribadinya. Kepada petugas, tersangka mengaku nekat berbuat tidak pantas lantaran sakit hati diputus cinta oleh korban. Dari kasus ini, polisi mengamankan barang bukti antara lain telah menunggang tersangka. Dan akibat perbuatannya, ia terancam penjara hingga 6 tahun. Oke, thank you. Memposting suatu unggahan yang di situ ada foto korban yang bugil. Foto korban bugil di sini, mereka ini dulu pernah ada kedekatan, jadi boleh dibilang pacaran ya. Jadi pacaran karena Mas Iwa ini sakit hati, jadi dia memposting foto korban ini di halaman Facebook. Ya, pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya adalah bayi perempuan yang tergolek di semak-semak yang menghebohkan warga. Informasinya akan disampaikan oleh Wanda Dwi Sari sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Bayi, ya Allah. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, 2 janin bayi manusia berusia 5 bulan ditemukan warga di tengah permukiman di Sumedang, Jawa Barat. Sementara warga kawasan Binuang, Serang, Banten geger dengan penemuan bayi perempuan di semak-semak. Astagfirullahaladzim. Sesosok bayi perempuan diduga dibuang orang tuanya tergolek lemah di semak-semak di kawasan Binuang, Serang, Banten. Seperti terekam video amatir warga, keadaan bayi tanpa sehelai benang pun menutupi badannya. Warga yang melihat kemudian langsung datang dan membungkus bayi yang masih hidup ini dengan kain. Bahkan warga membawanya ke rumah untuk dibersihkan. Diperkirakan berapa usianya, Bu? Berapa hari? Kayaknya itu langsung. Nggak lama itu mungkin habis melahirkan, itu mungkin kejadiannya langsung itu dibuang. Ya, sekarang diserahkan ke P2TP2 Kabupaten. Mungkin kita ke rumah sakit ya, Bu? Ya, ke rumah sakit gitu, untuk cek fisik kesehatannya. Sementara warga dusun Cijati, Situraja, Sumedang, Jawa Barat heboh dengan penemuan 2 janin bayi manusia. Janin ditemukan anak-anak saat bermain di area kebun di tengah permukiman warga. 2 janin ini diperkirakan berumur 5 bulan dan ditemukan berjarak sekitar 5 meter dari satu janin ke janin lainnya. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus pembuangan janin tersebut. Ariel Maranus dan Agun Gunawan melaporkan dari Serang, Banten dan Sumedang, Jawa Barat. Warga desa Jambanan, Grobogan, Jawa Tengah rela antre untuk mendapatkan ekoenzim gratis yang berguna untuk mengobati hewan ternak yang terkena PMK. Sementara itu, pemirsa, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia siap membantu upaya pemerintah dalam membantu mencegah penyebaran wabah PMK.
Mendekati Hari Raya Idul Adha 2022, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia siap membantu upaya pemerintah dalam mengatasi penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak. Dalam mengatasi wabah PMK, mobilitas ternak harus lebih selektif. Zona merah PMK agar diisolasi, lalu menyiapkan vaksin PMK untuk mencegah penularan. Bagaimana memperlakukan hewan itu sendiri? Hampir relatif sama dengan kita menghadapi COVID-19. Itu cara-caranya bagaimana membangun imunitas, memberikan makanan yang baik dan seterusnya. Sementara itu, warga desa Jambangan, Grobogan, Jawa Tengah rela antri untuk mendapatkan ekoenzim gratis. Ekoenzim tersebut bisa digunakan untuk sterilisasi kandang dan pengobatan luka bagi hewan ternak yang terkena PMK. Setiap warga yang membawa semprotan berkapasitas 10 liter diberi ekoenzim dengan takaran 4 tutup botol. Sedangkan di Gianyar, Bali, sebanyak 38 ekor sapi terpapar penyakit mulut dan kuku. Untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut, kandang yang terjangkit disemprot disinfektan dan sapi yang terjangkit pun disembelih dengan pengawasan petugas Dinas Peternakan Provinsi Bali. Selain upaya penyemprotan disinfektan, peternak diinstruksikan mengosongkan kandang selama 3 bulan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi membeli seekor sapi kurban seberat 1 ton milik seorang warga di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kesehatan sapi dipastikan secara seksama, sampel darah sapi diperiksa di laboratorium guna memastikan sapi bebas dari penyakit mulut dan kuku. Sapi jantan berjenis simental ini adalah milik Ade Arianto, warga Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Sapi ini terpilih menjadi salah satu hewan kurban yang dibeli oleh Presiden Joko Widodo dengan harga 110 juta rupiah dengan berat 1 ton. Pemilik sapi Ade Arianto tidak pernah menyangka sapi yang dipeliharanya akan dibeli oleh orang nomor 1 di Indonesia. Untuk makanan sapi ini, Ade Arianto rutin memberi suntikan vitamin khusus hewan dan buah pisang sebagai pendamping pakan utama rumput. Perasaan yang pertama itu tidak menyangka sama sekali bahwa sapi ini akan dipilih untuk Jokowi sebagai kurbannya. Dan yang kedua itu senang sekali karena memang sapi ini jadi kurban Presiden. Memastikan sehat dan tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku, sapi tersebut sudah menjalani pemeriksaan kesehatan secara ketat dari dokter hewan. Hasil pengambilan sampel darah sapi yang dikirim ke Laboratorium Kesehatan Hewan di Sulawesi Selatan, hasilnya negatif dari penyakit mulut dan kuku. Untuk pemeriksaan PMK itu, kita mengirimkan sampel darah di Sulawesi Selatan, di Maros. Karena untuk di Sulawesi Tenggara belum ada, Pak, ya? Iya. Sulawesi Tenggara belum ada, kami mengirimkan sampel darah di Maros untuk diperiksa di laboratorium dan sudah ada hasilnya itu negatif. Berarti aman? Aman. Rencananya sapi ini akan dibawa ke tempat lokasi kurban di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara 3 hari menjelang Idul Adha. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Ya pemirsa, jelang hari Idul Adha, harga sejumlah komoditas di pasar tradisional di Majene, Sulawesi Barat dan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten masih tinggi. Ya, salah satunya seperti di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, pemirsa, harga cabai rawit dijual pada kisaran harga Rp120.000 per kilogram. Cabai merah dijual Rp80.000 per kilogram dan bawang merah dijual seharga Rp50.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit hijau dari Rp80.000 per kilogram kini naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Untuk tomat dari Rp15.000 per kilogram naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Begitupun dengan harga semua jenis sayur mayur yang naik di kisaran Rp5.000 per kilogramnya. Ya, sementara itu pemirsa, harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Majene, Sulawesi Barat juga naik. Kenaikan tertinggi pada telur ayam. Sebelumnya dijual seharga Rp40.000 per rak, kini tembus Rp70.000 per rak. Harga bawang putih dan bawang merah juga naik hingga Rp70.000 per kilogramnya dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga sembako ini disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu dan gagal produksi yang dialami sejumlah daerah penghasil sembako dan sayur mayur.
Selain pemirsa, jemaah calon haji kelompok terbang kloter terakhir embarkasi Padang Sumatera Barat yang disebut kloter Sapu Jagat diberangkatkan ke Tanah Suci Sabtu pagi. Mereka akan bergabung dengan kloter terakhir embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan yang saat pemberangkatan jemaah haji Sabtu pagi diwarnai isak tangis ratusan pengantar. Isak tangis haru ratusan pengantar mewarnai keberangkatan jemaah calon haji kloter 19 atau kloter terakhir embarkasi Makassar di Asrama Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan Sabtu pagi. Ratusan pengantar bahkan rela menginap dan menunggu di luar gerbang saat bus pengangkut meninggalkan asrama. Kloter terakhir untuk 2 kabupaten ini diberangkatkan 169 jemaah haji yang akan bergabung dengan kloter terakhir embarkasi Padang sebanyak 142 jemaah. Sejak kloter pertama hingga terakhir, embarkasi Makassar telah memberangkatkan 7.329 orang jemaah. Ya, di Padang, Sumatera Barat, kelompok terbang terakhir jemaah haji Padang yang disebut kloter Sapu Jagat diterbangkan ke Tanah Suci Sabtu pagi. Sebanyak 149 jemaah kloter 18 ini terdiri dari 138 jemaah asal kabupaten dan kota di Sumatera Barat, sementara 2 jemaah sisanya berasal dari Bengkulu. Jemaah calon haji termuda kloter 18 ini adalah Prasbianto, usia 21 tahun, asal Kabupaten 50 Kota, yang pergi haji mendampingi sang ibu. Sejak kloter pertama hingga terakhir, embarkasi Padang tercatat memberangkatkan 2.840 orang jemaah haji. Ya, jelang puncak ibadah haji, Klinik Kesehatan Haji Indonesia menyiapkan pemeriksaan khusus kesehatan bagi jemaah dengan risiko tinggi. Sepekan jelang puncak ibadah haji, Klinik Kesehatan Haji Indonesia terus mempersiapkan layanan bagi jemaah haji tanah air. Di antaranya ada pemeriksaan khusus kesehatan bagi jemaah dengan risiko tinggi. Bila ada jemaah tidak memungkinkan ikut ritual puncak ibadah haji, pihak KKHI akan mengusulkan agar yang bersangkutan ikut program safari wukuf. Saat ini terdapat jemaah dirawat dengan mayoritas sakit gangguan jantung dan pembuluh darah. Klinik Kesehatan Haji Indonesia juga mulai mencoba rompi penurun panas atau carbon cool rompi yang didesain khusus jemaah yang tiba-tiba mengalami heat stroke akibat cuaca panas. 30 set ya kita bawa dan akan kita uji cobakan apakah ini betul-betul efektif di suhu yang ekstrim panas. Jadi 30 set ini nanti kita akan bawa ke mulai di Arafah nanti. Sebanyak 782 tenaga kesehatan juga telah disiapkan untuk rangkaian ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina yang dimulai pada 8 Juli nanti. Puji Abdul Subekti melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Ya, pemerintah Arab Saudi akan memberikan sanksi denda sebesar 10.000 rial atau setara dengan 40 juta rupiah bagi jemaah yang tidak memiliki surat izin haji. Cara tersebut dilakukan sebagai pencegahan berbagai potensi yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah haji. Otoritas Arab Saudi memperingatkan jemaah haji yang datang ke Tanah Suci harus sudah mendapatkan surat izin haji dari entitas terkait. Bagi siapapun yang melanggar akan dikenai denda 10.000 Saudi rial atau setara dengan 40 juta rupiah. Pada saat jemaah masuk ke Mekah akan dilakukan 3 tahap pengecekan, mulai dari pemeriksaan surat izin masuk, visa haji, hingga paspor yang harus ditunjukkan kepada petugas. Hal ini dilakukan untuk mencegah segala bentuk upaya pelanggaran peraturan yang mungkin dilakukan orang-orang tidak bertanggung jawab. Usai jeda kami akan segera kembali pemirsa dengan informasi laga pembuka Piala AFF U19 Timnas Vietnam bermain imbang dengan Indonesia. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Dadi Maulana. Pemirsa, kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Kawasan Monas masih menjadi salah satu destinasi favorit yang ramai dikunjungi wisatawan di akhir pekan. Ya, selain itu, ini ada juga Kebun Binatang Ragunan Jakarta yang jumlah pengunjungnya ini naik 2 kali lipat di momen liburan sekolah ini.
Kebun Binatang Ragunan, Jakarta masih menjadi destinasi berlibur favorit bagi warga ibu kota dan sekitarnya. Apalagi di momen libur sekolah seperti saat ini, banyak pengunjung yang membawa serta anak-anaknya untuk memberikan edukasi dengan melihat beragam koleksi satwa dan tumbuhan. Pada Sabtu siang, pengunjung naik 2 kali lipat dari hari biasanya hingga mencapai 15.000 wisatawan. Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi, pengelola Ragunan juga sudah menyediakan tiket onsite atau beli langsung di lokasi. Harga tiket yang dijual pun murah meriah, hanya Rp4.000 saja. Mungkin di pintu-pintu masuk terjadi beberapa pengalihan lalu lintas itu karena memang kepadatan kendaraan yang masuk memang cukup tinggi sehingga kita harus membagi kendaraan itu di 2 pintu ya, pintu utara dan pintu barat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sistem ini bisa mempercepat pelayanan pengunjung untuk masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, pengunjung tidak diperbolehkan melewati batas kandang hewan maupun memberi makan. Selain Ragunan, kawasan Monumen Nasional atau Monas juga ramai dikunjungi wisatawan di akhir pekan. Monas masih menjadi salah satu tempat pilihan untuk berkumpul dengan keluarga. Ada yang datang hanya untuk sekedar olahraga pagi, ada pula yang memilih berkeliling Monas menggunakan kereta wisata. Oh jelas, Monas kan ikonnya Jakarta. Kebetulan teman saya dari Lombok, ada yang dari Serang, belum pernah ke Monas. Saya sendiri orang sini juga belum ke Monas. Kalau di Monas biasanya suka ngapain aja, Bu, kalau di sini? Selfie dong. Selfie ya, setelah selfie. Naik odong-odong. Jumlah pengunjung selama masa uji coba di kawasan Monas masih di bawah 10.000 orang pada hari kerja. Namun, jika pada akhir pekan, pengunjung bisa mencapai 100.000 orang. Tim Liputan melaporkan. Kini kita menuju ke informasi lapangan hijau. Pemirsa, dari ajang Piala Presiden 2022, satu tempat di babak semifinal berhasil diamankan Arema FC. Ya, kepastian tersebut didapat Singoedan setelah sukses mengalahkan Barito Putra melalui drama adu penalti. DH kali ini, DH, Dedi, Hartono, dan sudah dipercaya. Arema FC sukses mengamankan 1 tiket semifinal Piala Presiden 2022 setelah berhasil mengalahkan tamunya Barito Putra di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu sore. Arema FC yang tampil di hadapan ribuan supporternya begitu kesulitan menembus rapatnya pertahanan Barito Putra. Beberapa peluang yang tercipta tak ada yang mampu berbuah gol. Begitupun dengan Laskar Antasari. Serangan yang dibangun skuad asuhan Dejan Antonik ini terus menemui jalan buntu selama 90 menit. Skor 0-0 membuat pertandingan terpaksa dilanjutkan ke babak adu penalti. Pada babak adu jotos ini, gelandang Singoedan Evan Dimas jadi satu-satunya pemain Arema yang gagal mengeksekusi penalti menjadi gol. Sementara 5 pemain lainnya berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sedangkan di kubu Barito ada Renan Alves yang tendangannya melambung dan Dedi Hartono yang sepakannya mampu ditepis kiper Arema Edilson Maringa. Kemenangan 5-4 membawa Arema melaju ke semifinal untuk menghadapi pemenang antara PSIS Semarang kontra Bayangkara FC. Ya, PSIS Semarang sebagai tim tersubur di Piala Presiden 2022 bersiap menghadapi Bayangkara FC di babak 8 besar. Ya, sementara itu di laga lainnya Borneo FC juga bersiap menghadapi PSM Makassar. Duel sengit derby Indonesia Timur akan tersaji di babak perempat final Piala Presiden 2022 antara Borneo FC melawan PSM Makassar. Laga ini akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur hari Minggu malam. Secara statistik Borneo FC jelas lebih unggul. Di babak fase grup, tim besutan Milomir Seslija ini tampil superior dengan menciptakan 6 gol, hasil dari 3 kemenangan, sekali imbang dan belum terkalahkan. Catatan ini tentu menambah kepercayaan diri para pemain pesut etam untuk bisa kembali meraih kemenangan. Torehan yang dicatatkan Borneo berbanding terbalik dengan apa yang dimiliki PSM Makassar. Juku Eja tercatat sebagai tim yang minim kontribusi dalam urusan mencetak gol di Piala Presiden 2022. Tumpul di lini depan tapi PSM kokoh dalam pertahanan. Ini tak lepas dari penampilan Reza Arya di bawah Mistar. Namanya tercatat sebagai kiper dengan penyelamatan terbanyak di Piala Presiden. Pada laga lainnya, PSIS Semarang sebagai tim tersubur di Piala Presiden 2022 akan menjamu Bayangkara FC di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah, Minggu sore.
Keberadaan Carlos Fortes sebagai ujung tombak Laskar Mahesa Janar jelas harus diwaspadai Bayangkara. Striker asal Portugal ini jadi predator haus gol dengan memuncaki daftar top skor sementara Piala Presiden dengan koleksi 5 gol. Sedangkan di kubu seberang, Bayangkara masih belum menemukan performa terbaiknya di barisan depan. Gol yang diciptakan The Guardian justru kerap hadir melalui pemain bertahannya Anderson Sales yang dikenal sebagai raja gol tendangan bebas. Sepakan terukurnya dalam mengambil skema bola mati bisa menjadi cara untuk membobol gawang PSIS. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, saksikan perempat final Piala Presiden 2022 PSIS Semarang versus Bayangkara FC sore hari ini mulai jam 15.00 atau jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan Borneo FC Samarinda versus PSM Makassar mulai jam 20.00 atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Live eksklusif di Indosiar dan juga di video. Ya, kita lanjutkan ke informasi lainnya pemirsa. Ke informasi ajang Piala AFF U19 2022. Tim nasional Indonesia U19 gagal meraih poin penuh di laga pembuka. Ya, menghadapi Vietnam, ini Garuda Nusantara hanya mampu bermain imbang tanpa gol. Tim nasional Indonesia U19 harus puas berbagi poin setelah hanya mampu bermain imbang melawan Vietnam pada laga pembuka Piala AFF U19 2022. Duel sengit ini berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu malam. Sejak peluit kick-off dibunyikan, kedua tim silih berganti melakukan serangan. Vietnam mampu mengancam gawang Indonesia pada menit ke-42. Beruntung, tendangan keras dari pemain Vietnam masih membentur mistar gawang. Garuda Nusantara yang tampil dengan dukungan penuh para supporternya juga tak tinggal diam. Ronaldo Kuates sempat memberi ancaman bagi pertahanan tim berjuluk The Golden Star ini lewat tandukannya. Pada menit ke-54, penjaga gawang Indonesia U19 Cahya Supriyadi berhasil melakukan penyelamatan gemilang. Tendangan jarak dekat tepat sasaran yang dilakukan pemain Vietnam mampu ditepisnya. Skuad asuhan Sintayong juga tak kalah dalam melancarkan serangan. Indonesia nyaris membuka keunggulan pada menit ke-56. Sayang, tendangan Marcelino dari luar kotak penalti masih membentur mistar gawang Vietnam. Memasuki 20 menit terakhir pertandingan, Indonesia sebenarnya mampu mendominasi jalannya laga. Hanya saja peluang yang diciptakan gagal menghasilkan gol. Skor imbang 0-0 pun bertahan hingga laga usai. Pada pertandingan selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada Senin 4 Juli mendatang. Ya pemirsa, pembelian tiket nonton langsung Piala AFF U19 secara online ini membuat beberapa supporter kebingungan dengan cara penukaran tiket. Ya, sementara itu 1.500 petugas gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pertandingan yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Aparat gabungan baik dari Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Bekasi dikerahkan untuk mengamankan jalannya pertandingan perdana Tim Nasional Indonesia di ajang Piala AFF U19 2022 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu sore. Sebanyak 1.500 pasukan keamanan dikerahkan untuk mengawal jalannya pertandingan. Demi menjaga ketertiban di dalam stadion, petugas melakukan sterilisasi segala barang bawaan penonton yang dinilai membahayakan. Ya, barang-barang yang dibawa tentu kita akan lakukan penggeledahan ketika mereka dari pintu pertama di pagar-pagar yang ada yang sudah ditentukan pintu masuk. Kita akan lakukan penggeledahan seperti senjata api, senjata tajam, bahan-bahan peledak, korek api, minuman-minuman yang membahayakan. Sementara jauh sebelum pertandingan dimulai, beberapa supporter telah mendatangi loket penukaran tiket yang berada di Stadion Patriot Candrabaga Sabtu pagi. Sejumlah penonton masih kebingungan untuk menukarkan tiket karena loket belum buka. Ini nyari info apa? Tiketnya dicetak apa langsung masuk scan gitu? Masih bingung ya, Bang? Masih bingung. Tapi udah ada arahan belum? Gimana? Di aplikasi sih kurang paham. Kurang paham ya, Bang? Soalnya kalau di grup, di Facebook, Instagram juga ada yang bilang cetak dulu, ada yang langsung masuk gitu. Loket penukaran tiket dibuka pada pukul 3 sore. Namun para supporter yang datang sejak pagi adalah mereka yang menghindari penumpukan dengan penonton lainnya saat penukaran tiket dilakukan. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.
Ya, pemirsa, usai sudah Fokus Pagi hari ini, tetap kencangkan protokol kesehatan. Saksikan info terkini jika corona hanya di video, unduh aplikasi sekarang. Ya pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di nomor 162-6338-888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, karena kepedulian kita adalah harapan bagi mereka. Dan usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi serta kerabat kerja yang bertugas, saya Dani Maulana. Dan saya Wanda Dwi Utari pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.